Shalom saudara, jumpa lagi dalam renungan GP Grace Pangkal Pinang. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, pertanyaan ke-15 dari The New City Catechism. Mari kita siapkan hati kita mulai dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih untuk rahmat-Mu, dan kami mohon berkat-Mu supaya kami semua yang merenungkan firman Tuhan pada channel ini, Tuhan memberikan hikmat, pengertian, pemahaman, dan memberkati kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan ke-15. Karena tak seorang pun dapat memenuhi hukum Allah, lalu apa tujuan dari hukum itu diberikan? Jawabannya adalah supaya kita mengenal sifat kudus dan kehendak Allah, mengenali sifat dosa-dosa dan ketidaktaatan hati kita, dan mengenali kebutuhan kita akan juru selamat. Hukum itu juga mengajar dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada juru selamat kita. Dalam Roma 3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Seorang bernama Ligon Duncan memberikan renungan singkat yang baik sekali mengenai hal ini, saudara. Hukum Allah menolong kita mengenal Allah, mengenal diri sendiri, mengenali kebutuhan kita, dan mengenal kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh rahmat. Mari kita akan lihat satu persatu. Hukum Allah menolong kita mengenal Allah, karena hukum itu secara spesifik menyingkapkan sifat-sifat dan karakter Allah, kehendaknya yang kudus, hal-hal yang berkenan kepadanya. Hukum Allah menyingkapkan dengan sangat jelas karakter dan kualitas-kualitas moral Allah sendiri. Kita bisa tahu, ya, moralitas Allah itu tidak semena-mena. Maka Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan hal yang semena-mena. Allah tidak menuntut kita melakukan hal-hal yang Dia sendiri tidak bersedia melakukan. Jadi, seluruh moralitas itu berakar pada karakter Allah. Dan ketika kita mempelajari hukum itu, kita melihat suatu pertunjukan karakter Allah. Saudara, yang kedua, hukum itu juga menyingkapkan tentang diri kita sendiri, khususnya sifat dosa dan ketidaktaatan kita, kecenderungan kita untuk berdosa. Sebagai contoh, ketika Yesus berkata kepada seorang muda yang kaya raya, "Pergilah, jualah seluruh milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Lalu apa respon orang muda kaya itu? Dia berkata, "Aku tidak bisa." Dan ia kemudian pergi dengan sedih hati. Apa sebenarnya yang terjadi dalam kisah ini? Apakah Yesus sedang berkata bahwa kita semua harus membagi-bagikan seluruh harta kita? Tidak. Dalam kasus ini, Yesus sebenarnya sedang menyingkapkan dengan hukum Allah hakikat spesifik dari dosa orang muda itu sendiri. Apa perintah pertama dari 10 hukum? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan di sini Yesus sedang berkata kepada orang muda kaya itu, jadi bagaimana uangmu, hartamu, atau aku sebagai Allahmu? Dan ternyata orang muda itu memilih yang lain selain Allah di hadapan Allah sendiri. Dia memilih hartanya sebagai Allah. Hal ini mengantar kita kepada tujuan ketiga dari hukum Allah. Hukum itu menolong kita mengenali kebutuhan kita. Ketika kita mengenal siapa Allah dan kita tahu kita tidak dapat memenuhi moralitas dan karakternya, ketika kita mengenal siapa diri kita dan kita mengenali kecenderungan hati kita yang berdosa, kita akan terdorong untuk datang kepada Yesus. Karena kita tahu kita memerlukan juru selamat. Saudara, dan juru selamat itu sudah memenuhi hukum itu. Kita sudah bahas beberapa kali.
Yesus sudah mentaati hukum Allah dengan sempurna dan sudah membayar hukuman yang seharusnya kita terima. Hukum Allah itu mendorong kita kepada juru selamat, mengarahkan kita kepada juru selamat, membawa kita kepada juru selamat. Tentu saja hukum itu juga menunjukkan pada kita jalan kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh rahmat. Ketika kita bicara tentang ketaatan, banyak dari kita yang langsung berpikir, oh haruskah aku melakukan perbuatan-perbuatan baik? Haruskah aku taat? Saudara, yang perlu saudara mengerti, sikap Yesus tidak seperti ini dalam menghadapi perintah dan kehendak Allah. Sesungguhnya dia berkata kepada muridnya, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dengan kata lain, bagi Yesus melakukan hukum Allah, melakukan kehendak Allah adalah seperti menghadapi meja perjamuan dengan hidangan makanan yang lezat, yang siap disantap, yang menikmatinya. Dan setelah kita ditebus, setelah kita percaya kepada Kristus untuk diselamatkan, sebagaimana disampaikan Injil, hukum itu bukan saja mengarahkan kita kepada Kristus, tapi juga menunjukkan kepada kita jalan kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh rahmat. Itu bukan suatu beban, tapi itu suatu hidangan, dalam tanda kutip, kebutuhan kita, kepuasan hati kita, sukacita kita. Kita dengan sukarela, dengan sukacita melakukan hukum itu. Ketika Allah pertama kali memberikan perintahnya kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, dia memberikan perintah itu sebagai berkat bagi mereka. Hal-hal yang tidak terlepas dari kasih-Nya. Dia mengasihi Adam dan Hawa dan memberkati mereka di taman itu. Jadi hukum yang diberikan itu adalah sebagai suatu berkat. Dan ketaatan Adam dan Hawa terhadap perintah-perintah itu adalah bagian dari berkat yang mereka nikmati. Begitu juga ketika kita diselamatkan oleh Kristus, ketika kita dipersatukan dengan Kristus, kita dapat hidup dengan cara yang berpadanan dengan Injil. Kita dapat hidup dengan cara yang sama seperti cara Tuhan Yesus hidup. Dan kita dengan senang, dengan sukacita mentaati Allah. Dengan demikian, hukum Allah menunjukkan pada kita seperti apa kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh rahmat itu. Hukum itu menunjukkan pada kita seperti apa menjalani kehidupan yang berpadanan dengan Injil setelah kita menjadi percaya. Ingat kata Tuhan Yesus, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari saudara, kita jadi umat yang mengasihi Tuhan, Juru Selamat kita. Mari kita dengan sukacita untuk taat, bersuka terhadap hukum-hukum Allah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.